hukumnya seseorang yang tertidur hingga melewatkan waktu sholat? Gitu kodo aja. Cuma nanti ada ulama yang menyebutkan karena dia sudah punya kebiasaan, sebetulnya dia bisa bangun, badannya sholat, tetapi pikirannya ke pekerjaan, ke bisnis dan lain sebagainya urusan duniawi ini. Apakah ini sah saat sholatnya? Sobat Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi hadir dalam program Tanya Ustadz, Umat Bertanya, Ustadz menjawab. Program yang menghadirkan pembahasan ringan, dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun sangat penting untuk kita pahami bersama. Ya, Ustadz, pertanyaan yang keenam, ini pertanyaan yang sering viral nih, Ustadz. Bagaimana hukumnya seseorang yang tertidur hingga melewatkan waktu sholat? Apakah ia berdosa? Dan apa yang harus dilakukan ketika bangunnya, Ustadz? Kalaulah dia tidur sebelum masuk waktu sholat, katakanlah dia tidur pukul 11 siang, bangun jam 3 sore. Sudah terlewat sudah. Udah terlewat. Dosakah dia? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena itu di luar kekuasaannya. Di luar kekuasaannya dia bangun jam segitu, gitu kan? Dan dia juga tidur belum masuk waktu sholat. Maka bagaimana yang harus dilakukan? Ya udah dia bangun, kodok. Nah, gitu ya, dikodo aja. Cuma nanti ulama telah menetapkan ini termasuk ada unsur kesengajaan atau tidak, gitu kan? Jadi mana yang harus didahulukan, kodonya dulu atau asarnya dulu, gitu aja. Nanti di dalam itu nanti kajian yang berbeda lah, gitu ya. Intinya ketika bangun tidur dia dia lakukan sholat yang dia tinggalkan karena ketiduran. Yang kedua, tidur ketika sudah masuk waktu. Ini beda kasus ini, beda hukum. Ketika dia tidur sudah masuk waktu dan dia tahu dengan tidurnya dia bisa bangun di waktu tersebut, katakanlah dia tidur setengah satu udah masuk zuhur tuh. Dia tidur, saya udah ngantuk. Nah saya mah insya Allah bangunlah setengah 2 juga. Dia punya keyakinan seperti itu. Dan dia tidur. Dan bablas jam 3. gitu ya. Nah ini yang harus jadi hati-hati ini gitu ya. Apakah itu berdosa atau tidak? Wallahu alam, ada ulama yang menyebutkan karena dia sudah punya kebiasaan, sebetulnya dia bisa bangun, tetapi bablas juga atau tidak. Tetapi kalau dia memang dia punya anggapan, saya ini susah bangun dan dia tidur, itu dosa. Dosa itu. Ya. Dan tidur itu udzur sholat. Betul. Sahabat Bina TV, betul. Tidur itu udzur sholat. Nah, tapi tidurnya yang bagaimana? Yang ketiduran gitu. Jadi usahakan kalau sudah masuk waktu sholat, ya kita sholat dululah sebelum tidur. Nah, ini banyak kaum muslimin mengeluhkan hal ini, Ustaz. Badannya sholat, tetapi pikirannya ke pekerjaan, ke bisnis, dan lain sebagainya urusan duniawi ini. Apakah ini sah saat sholatnya? Dan bagaimana cara meningkatkan supaya khusyuk nih, Ustaz? Syah dengan khusyuk itu memang dua bahasan yang berbeda. Itu kalau nggak salah tuh di kitabnya Sulamut Taufiknya, Syekh Nawawi sudah menjelaskan. Jadi setelah beliau menjelaskan tentang syarat sah sholat, di pasal selanjutnya beliau menjelaskan tentang bagaimana caranya sholat kita diterima. Nah bahasanya bab khusyuk di sana. Lalu apakah orangnya bahamalaweng orang Sundanya, dia ingatnya tuh pekerjaan aja, dia ingatnya dunia aja. Sholatnya sah tidak selama syarat rukunnya dia jalankan, dia lakukan, maka secara fikih ya, hukum sholatnya sah. Tapi kalau nanti ada pertanyaan sholat saya diterima tidak, itu bukan bahasan fikih tuh mah. Gitu ya, itu nanti bab khusyuk. Dan harus kita ketahui bersama bahwa tujuan utama dari sholat itu memang khusyuk. Sejauh mana kehusyuan kita dalam sholat. Makanya para ulama telah memberikan semacam rambu-rambu bagaimana supaya kita bisa khusyuk. Minimal kan ingat bahwa mungkin ini adalah sholat terakhir kita, gitu ya. Ini adalah sholat terakhir kita, supaya nanti kita bisa menumbuhkan khusyuk dalam sholat, gitu ya. Lalu nanti ketika dia kerja ya udah kita ingat aja di dunia ini kita akan lama, gitu ya. Seperti itu, insyaallah. Ini nih berkaitan dengan pelaksanaan sholat karena uzur nih, Ustaz.
Saat ini banyak yang beralasan pekerjaan yang padat membuat mereka sulit menjaga sholat tepat waktu. Nah, apakah kesibukan kerja ini bisa menjadi alasan ya untuk meninggalkan atau menunda sholat? Sahabat Bina TV, perlu diketahui bersama, uzur sholat itu cuma 2. Pertama lupa, yang kedua ketiduran. Selama dia lupa, selama dia ketiduran, maka dia diberikan uzur. Nggak berdosa maksudnya gitu ketika dia lupa untuk sholat. Dan di luar itu bukan uzur. Maka sibuk sesibuk apapun diri kita, maka sibuk dalam pekerjaan atau sibuk bahkan hanya untuk scrolling medsos, itu bukan uzur sholat. Madamal hayat itu jasad, selama hayat masih di kandung badan, maka kewajiban sholat melekat pada diri kita. Jangankan orang yang sibuk, orang yang sakit parah saja wajib sholat tetap. Katakanlah dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah telentang aja, tangannya aja udah nggak bisa gerakin. Takbirnya aja dia udah pakai isyarat. Selama dia masih hidup dan masih sadar, tetap harus sholat. Maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Apalagi sahabat Bina TV untuk hanya sekedar sibuk. Masa meluangkan 5 menit untuk diri kita. Sholat itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Kita yang butuh sholat. Maka kita sangat malu lah dengan saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri. Apa tuh disebutnya tuh? Migran atau apa tuh? Migran. Mereka, padahal kita tahu di luar negeri itu sulit. Beda dengan di dalam negeri. Sesibuk apapun kita masih bisa leluasa melaksanakan sholat. Tapi mereka di luar negeri dengan kondisi yang tidak memungkinkan, mereka tetap melaksanakan ibadah utama, sholat. Jadi, gitu aja. Nggak ada uzur. Jadi bukan karena pekerjaan, bukan, tidak jadi meninggalkan sholat. Baik, Sad, berikut bagaimana nih Sad hukumnya sholat dengan menggunakan pakaian yang diduga dibeli dari uang haram atau dari cara mendapatkan yang tidak halal, Sad? Bisa jadi dari satu sisi sholatnya sah, tapi di sisi lain dia berdosa. Dia di satu sisi dia telah melaksanakan kewajiban dan dia perhatikan syarat sahnya itu untuk nutup aurat, tetapi pakaian untuk nutup auratnya dari harta haram katakanlah. Nah, disitulah dosanya dia. Mix kayaknya. Di satu sisi dia ngelasain kewajiban, di sisi lain dia melakukan dosa. Cuman sahabat Bina TV yang harus diketahui ini aja lah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah nggak mungkin nerima kecuali dari yang baik-baik. Jadi kita usahakan kita sholat, pakaian kita, tempat sholat kita, dari barang-barang yang memang jelas kehalalannya. Kenapa? Karena kita akan melakukan ibadah utama kepada Zat yang maha baik. Masa kita sholat menggunakan hal-hal yang tidak baik? Pertanyaan terakhir, nah ini pertanyaan yang bisa jadi pertanyaan bagi penutup di sesi ini. Apakah benar amalan pertama yang akan dihisab itu adalah sholat? Nah, jika sholat seseorang bermasalah, apakah seluruh amalnya yang lain itu akan terancam atau seperti apa nih, Ustaz? Sahabat Bina TV, sholat itu betul di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wallahu alam, bahwa kewajiban pertama yang diwajibkan kepada kita itu adalah sholat. Dan nanti yang akan dihisab di sisi Allah yang pertama kali juga sholat. Jadi kita usahakan sholat kita diperhatikan. Apakah akan mempengaruhi? Bisa jadi. Kenapa? Karena posisi sholat itu ketika sholat betul-betul dilaksanakan dengan baik, dia akan menjadi perisai bagi diri kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat seseorang itu bisa mencegah dia dari berbuat fahsya, yang jelek-jelek dan yang munkar-munkar. Gitunya. Maka ketika dia sholatnya baik, diharapkan dengan melaksanakan sholat dengan baik, maka umur atau perkara-perkara yang dia lakukan nanti bisa ikut menjadi baik juga, gitunya. Lalu apakah sholat orang yang baik bisa jadi dia melakukan hal-hal yang baik atau sebaliknya? Wallahu alam. Tergantung orangnya juga.
Tapi kita mohon sholat yang kita lakukan bisa merubah kebiasaan kita, bisa merubah tindak tanduk kita, ya. Karena memang sholat yang benar itu sebetulnya bisa menjadikan seseorang baik dari segala sisi. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Nah, sebelum kita tutup Ustaz sesi ini, mungkin dari rangkaian pertanyaan dari awal sampai akhir yang tadi sudah kita bahas bersama, ada mungkin kesimpulan dari Ustaz yang ingin disampaikan di sesi ini, silakan Ustaz. Baik, sahabat Bina TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang berakal, balik, telah sampai dakwah kepada dia, gitu ya. Terus dia juga kalau seorang perempuan, gitu ya, ibu-ibu yang dia bersih dari haid dan nifas, dan maka dia wajib melaksanakan sholat. Kewajiban sholat adalah kewajiban yang tidak bisa lepas begitu saja. Selama kita masih hidup, selama diri kita mengakui bahwa kita adalah seorang muslim dan telah sampai kewajiban tersebut, dan kita masih dikaruniai akal, dan kita juga dari sisi hukum telah balik, maka kewajiban tersebut melekat pada diri kita. Kewajiban yang harus terus dipertahankan, tentu saja dengan memperhatikan syarat-syaratnya, supaya ibadah sholat yang kita lakukan bernilai, supaya ibadah sholat yang kita lakukan sah. Jadi jangan sampai ada istilah capek gawe tamu, gitu ya. Kita melakukan sholat dengan ilmu sehingga sholat yang kita lakukan sah dan kita tidak melalaikan kewajiban kita. Sesibuk apapun diri kita, kewajiban sholat harus menjadi prioritas. Tugas kita bagi generasi-generasi muda, anak keturunan kita, harus dibiasakan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban yang fundamental. Sambil terus diberikan pemahaman, gitu ya, sambil terus memperbaiki baik dari sisi kualitas dan keilmuan, supaya bisa sholat kita makin hari makin baik. Seperti itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga setelah kajian ini atau setelah sesi ini kita tidak hanya fokus pada kuantitas sholat kita, Sobat Bina TV, tetapi juga berusaha untuk memastikan bahwa sholat yang kita kerjakan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan semoga dengan sholat kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz yang sudah menyampaikan ilmunya dan bimbingannya pada Sobat Bina TV yang telah menyaksikan. Dan sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.